Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam telah datang, dan bersama gelapnya, cerita-cerita yang tak berani diceritakan di siang hari mulai muncul. Selamat datang di Radio Malam, sebuah frekuensi tak terlihat yang menembus batas dunia. Dengarkan, karena di sini, setiap kisah adalah nyata, setiap suara adalah pertanda, dan setiap malam adalah panggilan dari yang tak kasat mata. Indramayu, kota kecil di pesisir utara Jawa Barat, terkenal dengan panas teriknya dan kebun mangganya yang subur. Di antara kebun-kebun itu, berdirilah satu kebun yang paling luas dan paling produktif, kebun mangga Tresno, milik seorang juragan kaya raya bernama Pak Tresno. Tak ada satupun warga yang tak mengenalnya. Rumahnya megah, berdiri kokoh di ujung blok cengkir, dengan pagar tinggi dan kamera pengawas di setiap sudut. Di desa yang masih sederhana itu, rumah Pak Tresno tampak seperti istana. Orang bilang, dia mandor sukses, ujar Pak Udin, tukang cukur langganan warga, suatu hari di warung kopi. Tapi aku pernah kerja di kebunnya, dan malam-malam suka ada suara nangis dari gudang mangga. Merinding aku. Cerita tentang Pak Tresno memang selalu penuh misteri. Orang-orang hanya tahu satu hal pasti, mangganya tak pernah gagal panen. Saat petani lain mengeluh hujan deras atau hama, kebun Pak Tresno tetap menghasilkan buah besar, manis, dan wangi. Bahkan, konon mangganya tidak pernah busuk meski disimpan berminggu-minggu. Pedagang dari luar kota rela antre dari subuh hanya untuk mendapat bagian. Mangganya bisa dijual 3 kali lipat di pasar Jakarta dan Bandung. Tapi tak semua orang senang dengan kesuksesan itu. Pak Rasta, tetangga yang juga punya kebun mangga, mulai curiga sejak tahun lalu. Aneh, daun mangga saya kuning semua, padahal pupuknya sama. Gerutunya pada istrinya, Bu Rumi, tapi pohon Tresno makin gemuk buahnya, padahal cuma beda satu petak dari kebun kita. Rasa penasaran Pak Rasta makin menjadi saat salah satu pekerjanya, Jono, bercerita bahwa ia pernah melihat Pak Tresno mengubur sesuatu di tengah malam di bawah pohon mangga paling tua di kebunnya. Bukan sekali, tapi 3 kali dalam seminggu. Jono juga bilang, suara lolongan aneh sering terdengar dari balik pepohonan saat subuh. Seperti suara anjing, tapi nadanya kayak orang minta tolong, Pak, ujar Jono gemetar. Pak Rasta mulai mencari akal. Ia ingin tahu rahasia sukses Tresno. Maka malam itu, ia dan Jono bersembunyi di balik semak belukar yang menghadap pohon mangga raksasa milik Pak Tresno. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup pelan, tapi cukup membuat dedaunan bergetar. Jam menunjukkan pukul 01.3 dini hari. Dan benar saja, dari balik bayangan rumah panggung kecil yang disebut gubuk istirahat petani, tampak sosok Pak Tresno berjalan pelan. Ia membawa ember besar berisi sesuatu yang berbau anyir seperti daging. Di belakangnya, ada seorang pria tua berpakaian serba hitam dengan wajah tertutup kain putih. Langkah mereka pelan, tapi mantap menuju pohon tua di tengah kebun, di bawah cahaya bulan. Bayangan mereka tampak seperti dua makhluk dari dunia lain. Pak Tresno membungkuk dan mulai mengubur isi embernya, diiringi bisikan lirih dari mulut pria tua itu. Jono yang menyaksikan itu mulai menangis ketakutan. Tapi, Pak Rasta menahan mulutnya. Lalu, tiba-tiba, sesuatu muncul dari balik pohon. Makhluk tinggi berkulit abu-abu. Matanya merah menyala, dan tubuhnya ditutupi kain berlumur tanah. Wajahnya datar seperti topeng, dan ia menggendes-gendes tanah di mana daging itu dikubur. Setelah itu, ia mendekati Pak Tresno dan menjulurkan lidah panjangnya ke telinga sang juragan. Pak Tresno mengangguk kecil, seolah mengerti. Makhluk itu menghilang begitu saja di balik bayangan pohon. Sementara pria tua berpakaian hitam tertawa kecil dan menghilang dalam kabut malam, Jono sudah tak tahan. Ia berlari pulang dan jatuh sakit 3 hari. Pak Rasta pun pulang dengan wajah pucat dan mulut terkunci. Sejak malam itu, ia berhenti bicara soal Pak Tresno dan tak pernah lagi menengok kebunnya sendiri. Tapi cerita ini belum selesai, justru baru dimulai. Sebab 2 minggu kemudian, anak gadis Pak Rasta ditemukan mengambang di sumur belakang rumah, dengan mata terbuka lebar dan mulut menganga. Tak ada luka, tak ada jejak, tapi di telinganya ada sisa kulit mangga yang masih basah. Dan warga pun mulai berbisik, Pak Tresno bukan cuma juragan mangga, dia juragan tumbal. Sejak penemuan tragis anak Pak Rasta, atmosfer di blok cengkir berubah menjadi mencekam. Setiap malam, lampu pekarangan rumah warga dipadamkan lebih awal. Gerimis tipis menambah dingin udara, seakan alam pun ikut meratap. Di rumah panggung milik Pak Rasta, istri dan tetangga sibuk menambal tali rafia di sekeliling sumur. Takut ada hal-hal tak diundang kembali muncul. Tetapi hati mereka tetap gelisah, karena di dalam malam, bisikan aneh terus terdengar seperti sentuhan lembut pada pintu kayu dan suara ranting patah.
Sementara itu, di kebun mangga Tresno, aktivitas panen tetap berjalan. Pekerja di kebun terlihat lebih waspada. Berkali-kali mereka melirik ke arah gudang tempat pohon tua itu berdiri. Beberapa kuli perempuan mengaku melihat sosok berjubah hitam mondar-mondir di sela-sela pepohonan, namun tak berani membicarakannya lebih jauh. Yang mereka ungkap hanya satu kalimat pendek, "Ngeri, ada bayangan yang mengikuti kami." Di desa, kabar kematian bocah Rasta cepat merebak hingga ke telinga Kiai Suradi, tokoh agama setempat. Kiai Suradi dikenal piawai meruqyah gangguan makhluk halus. Ketika selimut senja menggelayut, beliau datang dengan membawa tasbih dan surat-surat suci. Di depan sumur, ia membaca ayat perlindungan sambil meniupkan air suci. Anak-anak desa menonton dari balik jendela rumah, takut sekaligus penasaran. Tiba-tiba, sesuatu membuat cucuran air suci itu memercik kuat, seolah ditolak oleh kekuatan gelap yang bersarang di dalam. Kiai Suradi terhenti, wajahnya berubah pucat, dan sorot matanya menatap kosong ke dasar sumur kekuatan ini. "Bukan sembarang jin," gumamnya pelan. Malam itu, kabut turun rendah hingga menutupi pepohonan mangga di dalam istana kebunnya. Pak Tresno duduk di ruang tengah rumah, menatap potret keluarganya, istri, anak laki-laki sulungnya, dan potret almarhum ayahnya yang dulu mengajarinya bertani. Tangannya gemetar saat memegang foto itu. Ia teringat perjanjian yang dibuatnya 3 bulan lalu, saat kemarau pertama menyerang kebun. Janji itu terucap dalam sunyi, di bawah cahaya rembulan, tetapi bayang-bayang rasa bersalah tak pernah pergi. Kini, setelah tumbal terakhir diambil, panen semakin melimpah. Namun hasil itu terasa hambar, seolah ada yang hilang dalam hidupnya. Keesokan paginya, Pak Tresno kembali ke kebun dengan wajah tenang, seakan tak pernah terjadi apa-apa. Ia menyapa para kuli dengan senyum hangat dan membagikan buah mangga segar. "Ini untuk kalian, sebagai terima kasih," katanya lembut. Para kuli menyambutnya dengan rasa hormat, sekaligus ketakutan. Mangganya memang istimewa, manisnya menenangkan jiwa. Namun di sudut hati, mereka tak pernah lupa suara tangisan bocah Rasta dan bisikan kegelapan yang seakan menunggu di setiap buah yang dipetik. Di tengah lahan yang hijau subur itu, satu pohon mangga tua berdiri kokoh. Rantingnya menjulur seakan menyambut langit. Daunnya gemerisik meski tanpa angin. Di bawah akar-akar pohon itulah rahasia Pak Tresno tersimpan, rahasia yang akan terus menuntut korban hingga hutang darah terbayar. Dan sebelum waktunya tiba, Desa Indramayu belum siap menghadapi kematian yang mengintai di balik tiap buah mangga. Malam itu hujan turun deras di Blok Cengkir. Petir sesekali menyambar langit, memecah kesunyian kampung yang mencekam. Warga memilih mengurung diri di dalam rumah. Tak ada suara motor lewat, tak ada ayam jantan berkokok. Semuanya diam, kecuali satu tempat kebun mangga milik Pak Tresno. Di tengah hujan yang mengguyur, ada cahaya samar dari gubuk kecil di pojokan kebun. Tempat itu sudah lama tak digunakan untuk berteduh para petani, sejak Pak Tresno melarang siapapun masuk ke dalamnya. Gubuk reot dari kayu jati tua itu dikelilingi ilalang tinggi dan pohon-pohon mangga besar yang tampak seperti raksasa berdiri berjajar. Malam itu, Saiman, seorang kuli baru yang belum tahu banyak aturan, nekat berteduh ke sana setelah terjebak. Hujan deras saat memetik sisa panen. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena bisikan-bisikan aneh yang terus mengelilinginya. Sejak masuk ke kebun sore tadi, ia merasa diikuti. Kadang seperti ada yang berjalan di belakangnya. Padahal saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Dengan napas ngos-ngosan, Saiman membuka pintu gubuk. "Bismillah," bisiknya. Begitu pintu dibuka, bau amis dan busuk langsung menyambut. Cahaya petir yang menyambar memperlihatkan ruangan kosong dengan lantai tanah yang becek. Tapi di pojok ruangan, ada keranjang buah yang tertutup kain hitam. Ukurannya cukup besar, dan kainnya terlihat basah seperti habis dicuci darah. Saiman menelan ludah. Jangan-jangan ini keranjang yang sering dibawa malam-malam itu, pikirnya. Rasa ingin tahunya lebih kuat daripada ketakutannya. Ia melangkah pelan, menghampiri keranjang, dan membuka kain itu sedikit. Shot itu juga tercium bau anyir tajam. Ia mengangkat tutupnya, matanya membelalak. Bukan mangga, tapi potongan tubuh manusia, lengan, rambut, kepala kecil dengan mata yang masih terbuka terbungkus di antara daun mangga basah. Saiman terjatuh, tangannya gemetar, ia muntah-muntah, tapi sebelum ia bisa berdiri, ada langkah kaki di belakangnya. Berat, pelan, teratur. Saiman menoleh dengan gemetar. Di balik pintu, berdiri sosok tinggi berjubah hitam. Wajahnya tak terlihat, tapi napasnya berat dan terdengar seperti desahan marah. Sosok itu berjalan pelan mendekat,
lalu membuka mulutnya perlahan. Dari dalam mulutnya keluar suara anak kecil menangis. Simon menjerit. Ia lari keluar dari gubuk. Hujan masih mengguyur deras, tapi ia tak peduli. Ia terus berlari hingga ke batas desa. Wajahnya pucat dan bajunya berlumur lumpur serta darah. Ia menggedor rumah Pak Lurah sambil berteriak-teriak tak karuan. Ada potongan tubuh di gubuk, di kebun Pak Tresno. Demi Allah saya lihat sendiri. Bogep pun terbangun. Malam itu belasan orang dengan senter dan obor menuju ke kebun Pak Tresno. Tapi ketika mereka tiba di sana, gubuk itu sudah kosong, bersih, tak ada keranjang, tak ada darah, hanya ada bau kayu basah dan tanah becek. Bahkan jejak Saiman pun tak terlihat. Jangan-jangan kau halu, Man, kata salah satu warga Saiman. Menangis, ia bersumpah demi nyawanya sendiri bahwa ia melihat potongan tubuh anak kecil di sana. Tapi yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri adalah salah satu warga menemukan daun mangga yang basah darah di sela pintu gubuk. Masih segar dan baunya amis menusuk hidung. Pak Tresno dipanggil malam itu. Ia datang dengan wajah tenang, lengkap dengan payung dan jaket. Ia hanya tersenyum kecil dan berkata, mungkin itu darah tikus. Gubuk itu memang banyak binatang malam, apalagi musim hujan. Warga tak ada yang berani membantah. Tapi malam itu, semua orang tahu ada sesuatu yang disembunyikan di balik kebun itu. Sesuatu yang bukan dari dunia kita dan di tempat lain. Jauh dari keramaian, di bawah pohon mangga tua yang rindang, tanahnya menggembung pelan. Seakan ada sesuatu yang bergerak di bawah sana. Dari sela akar, muncul satu tetes darah. Lalu suara tangisan lagi. Tangisan yang akan terus terdengar, sampai tumbal selanjutnya datang. Pagi itu langit Indramayu mendung. Udara terasa berat, seperti membawa firasat buruk yang menggantung di atas desa. Di rumah Pak Tresno, suasana tampak tenang. Ia duduk di teras rumah, meminum kopi pahit kesukaannya, sembari membaca koran lokal. Namun, di balik ketenangan wajahnya, hatinya mulai gelisah. Semalam, ia nyaris kehilangan kendali. Gubuk itu tempat di mana ia biasa menyimpan keranjang perjanjian. Nyaris terbongkar oleh para warga karena ulah Saiman. Untunglah ia masih punya waktu beberapa menit sebelum warga tiba. Ia dan orang kepercayaannya Mbah Suro segera memindahkan keranjang itu ke lubang bawah tanah dekat pohon mangga tua. Tempat yang hanya bisa dibuka saat malam bulan mati. Namun, kegelisahannya bukan tanpa alasan. Tumbal terakhir tak diterima sepenuhnya, perjanjian yang ia buat dengan makhluk penunggu pohon yang disebutnya sang penyebar daging masih belum sempurna. Sosok gaib itu tidak hanya meminta tumbal nyawa, tapi juga kesetiaan dan darah dari garis keturunan Tresno sendiri. Pak Tresno tahu bahwa waktunya makin dekat. Jika ia tak memberikan darah sedarah, maka kebun mangganya akan mati, dan nyawanya akan jadi gantinya. Sore harinya, Mbah Suro datang ke rumahnya dengan wajah serius. Lelaki tua itu bertubuh kurus, selalu memakai baju hitam dan bau menyan yang menyengat. Dahulu ia adalah dukun kampung, tapi sejak ikut Pak Tresno, ia lebih banyak diam dan menghilang dari pandangan warga. Kakang Tresno, katanya dengan suara serak. Sang penunggu sudah murka. Ia mengisyaratkan mimpi buruk semalam. Aku melihat langit merah dan kebun terbakar. Pak Tresno menatap Mbah Suro lekat-lekat. Apa yang harus aku lakukan? Mbah Suro mengeluarkan gulungan kain merah dari dalam tas selempangnya. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya ada potret anak sulung Pak Tresno, Rama, yang kini sedang menempuh kuliah di Bandung. Inilah tumbal yang diinginkan. Pak Tresno terdiam. Tangan kirinya gemetar, mencengkeram lengan kursi. Rambut di tengkuknya berdiri. Ayah Menggit, masa kecil Rama, anak yang paling ia banggakan, pewaris kebunnya, penerus namanya. Tapi kini, demi menjaga kekayaan dan nyawanya, ia harus menyerahkan darahnya sendiri. Dia tak akan benar-benar mati, kata Mbah Suro, seolah membaca pikirannya. Tapi jiwanya akan ditahan di bawah akar mangga, dan takkan pernah kembali. Pak Tresno menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya menetes pelan. Malamnya, Pak Tresno berdiri sendirian di tengah kebun, di bawah pohon mangga tua. Langit begitu gelap, bulan benar-benar lenyap. Angin malam menusuk tulang. Dari balik bayang-bayang pepohonan, muncullah sang penyebar daging. Makhluk itu lebih tinggi dari manusia biasa. Kulitnya kelabu berlendir, dan matanya bersinar merah menyala. Suaranya seperti bisikan ratusan orang mati. Janjimu belum lunas, Tresno. Darahmu atau darah anakmu. Pak Tresno menjatuhkan diri ke tanah, gemetar, memohon waktu. Tapi tanah di bawahnya mulai merekah, mengeluarkan uap hitam, dan dari celahnya keluar tenggen-tenggen kecil berlumuran darah yang mencoba menarik tubuhnya. 3 hari. Jika belum dipenuhi,
maka seluruh darah keturunanmu akan kami bawa. Makhluk itu lalu menghilang ke dalam tanah, dan pohon mangga tua itu kembali diam seperti biasa. Keesokan harinya, Pak Tresno menelepon Rama dengan suara berat. Ia meminta anaknya pulang untuk berlibur sebentar karena rindu. Rama menyanggupi tanpa curiga sedikit pun. Namun jauh di dalam hati, Pak Tresno hancur. Ia tahu, dalam 3 hari ke depan, ia harus memilih mengorbankan anaknya demi menjaga perjanjian, atau membiarkan semua yang telah ia bangun lenyap bersama kebun mangga yang dulu dianggapnya sebagai berkah. Namun ternyata kutukan. Sementara itu, di ujung desa, Saiman yang masih trauma mulai mengalami gangguan jiwa. Ia sering terdengar tertawa sendiri, lalu menanggus, dan menggambar keranjang penuh darah di dinding rumahnya. Dan malam-malam blok cengkir kembali dipenuhi bisikan yang berasal dari akar pohon mangga. 3 hari bukan waktu yang lama, apalagi bagi orang tua yang harus berpura-pura tegar di hadapan anak kandung yang akan ia korbankan hari itu. Suasana rumah Pak Tresno dibuat siolialah menyambut kedatangan seorang tamu agung. Istrinya, Bu Lestari, memasak masakan kesukaan Rama, sop iga, sambal terasi, dan tumis petai jengkol. Lantai rumah disapu bersih, vas bunga diganti yang baru. Bahkan spray kamar Rama dibelikan yang paling mahal di pasar. Namun tak seorang pun tahu bahwa semua itu hanyalah persiapan untuk kematian. Menjelang maghrib, suara motor matik meraung di depan pagar rumah. Rama turun dari motor, membawa tas punggung besar dan wajah penuh senyum. "Pak, Bu, aku pulang," teriaknya ceria. Pak Tresno tersenyum, memeluk putranya erat, seolah tak ingin melepaskan. "Wah, makin dewasa aja kamu, Ram, semakin mirip bapak waktu muda," ucapnya sambil menepuk punggung anaknya pelan. Tapi di balik senyum itu, hati Tresno seperti diiris sembilu. Ia ingin berteriak, ingin berkata bahwa anak ini seharusnya tidak pulang, bahwa ia akan dijadikan tumbal perjanjian setan. Tapi mulutnya terkunci oleh rasa takut dan ego. Malam itu mereka makan bersama, tertawa, mengenang masa kecil Rama. Ibu Lestari menitikkan air mata bahagia, tak tahu bahwa suaminya menyimpan niat keji. Tengah malam, saat Rama sudah tertidur di kamarnya, Pak Tresno duduk sendiri di ruang tengah. Di hadapannya, Mbah Suro datang membawa sesajen lengkap, kepala ayam hitam, bunga 7 rupa, kemenyan, dan segumpal rambut yang diam-diam diambil dari sisir. "Rama, malam itu adalah malam terakhir tenggat waktu perjanjian. Waktunya tiba, Kakang. Jika ragu, biarlah ia diambil seluruhnya oleh penunggu. Tapi jangan menyesal," kata Mbah Suro dengan nada dingin. Pak Tresno berdiri, kakinya gemetar, tangannya berkeringat, tapi ia tetap melangkah menuju kamar Rama. Setiap langkahnya terasa seperti membawa beban satu dunia. Ia berdiri di depan pintu kamar anaknya, mengangkat tangan hendak membukanya. Namun sebelum sempat menyentuh gagang pintu, pintu itu terbuka sendiri, dan Rama berdiri di baliknya. "Pak," tanyanya pelan, "kenapa malam-malam berdiri di sini? Ada apa?" Pak Tresno tak bisa berkata apa-apa. Matanya berkaca-kaca. Wajah Rama begitu polos, begitu bersih, begitu hidup. Sejenak ia ingin memeluk anaknya dan kabur sejauh mungkin. Tapi sesuatu di belakangnya berbisik, "Buat pilihanmu, Tresno. Sekarang, atau nyawa istrimu." Suara itu bukan suara manusia. Dingin, parau, masuk langsung ke kepala. Tiba-tiba lampu rumah padam. Semua ruangan menjadi gelap, dan dari arah ruang tamu terdengar suara derak langkah kaki. Namun bukan manusia. Rama menoleh ke arah suara itu. "Pak, itu suara apa?" Pak Tresno tak bisa menjawab. Dari kegelapan muncul sosok tinggi berbalut kain hitam, dengan kepala menjuntai seperti terbakar. Matanya kosong, dan dari mulutnya keluar suara-suara tangisan anak kecil yang melolong. Rama mundur, ketakutan. "Itu, Pak." Pak Tresno berdiri mematung, air matanya jatuh. Ia tahu, ini saatnya. Ia mengangkat tangannya, memegang bahu anaknya, lalu mendorong Rama ke depan, ke arah makhluk itu. "Maafkan Bapak, Nak. Demi Ibu, demi segalanya." Isnya, pelan, makhluk itu tertawa. Lidahnya menjulur panjang, melilit tubuh Rama dan menariknya ke dalam kegelapan. Suara Rama berteriak memanggil nama ayahnya. Semakin lama, hingga akhirnya senyap. Lampu rumah menyala kembali. Pak Tresno terduduk di lantai, kakinya lemas. Mbah Suro muncul dari balik tirai, tersenyum tenang. "Perjanjian diperpanjang, kau aman sampai musim panen berikutnya." Tapi malam itu, Bu Lestari berlari ke kamar Rama dan mendapati kamar kosong. Ia menangis histeris. "Mana anakku?
Mana Rama?" Pak Tresno tak menjawab. Ia hanya bisa menatap pohon mangga tua dari jendela rumah, yang daunnya kini menguning, emas dan berbuah sangat lebat. Dari keyohan, daun-daun itu tampak bergoyang pelan, seolah mengangguk berterima kasih. Setelah hilangnya Rama secara misterius, suasana rumah Pak Tresno berubah drastis. Bu Lestari jatuh sakit. Ia tak makan, tak bicara, dan hanya duduk diam di kamar anaknya yang kini kosong. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan setiap malam ia hanya bisa menangis sambil memeluk bantal milik Rama. "Rama, anakku, kamu di mana, nak?" gumamnya lirih setiap malam. Pak Tresno mencoba menenangkan istrinya, tapi ia tahu tak ada kata-kata yang mampu menyembuhkan luka sedalam itu. Luka yang ia sendiri ciptakan. Sejak malam peristiwa itu, ia mulai dihantui rasa bersalah yang terus memburu pikirannya. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar teriakan Rama, suara tangisnya, dan bisikan makhluk itu yang terus menggerogoti nuraninya. Namun di balik duka itu, buah mangga di kebunnya tumbuh semakin subur dan anehnya. Semakin banyak yang berbentuk tidak wajar, ada yang menonjol di salah satu sisi buah, seperti bentuk wajah manusia. Ada pula yang saat dipotong, mengeluarkan cairan merah seperti darah segar. Beberapa pembeli yang datang langsung mengembalikan mangga mereka karena merasa terganggu. Pak Tresno, "Buahnya enak sih, tapi waktu saya belah, isinya kayak berdarah. Terus, entah kenapa, malamnya saya mimpi buruk. Ada anak muda teriak-teriak minta tolong," ujar salah satu pelanggan yang datang dengan wajah ketakutan. Pak Tresno hanya tersenyum kaku. "Ah, mungkin cuma mimpi, Bu. Lagi pula, mangga saya organik. Bisa saja warnanya berubah karena tanahnya." Tapi malam itu, saat hujan mulai turun, teror pun dimulai. Pak Tresno baru saja selesai mengecek gudang penyimpanan buah ketika ia mendengar suara tangisan pelan dari arah rak keranjang. Awalnya ia pikir itu suara kucing, tapi suara itu jelas-jelas seperti manusia. Dan lebih tepatnya, suara anak muda. Ia mendekat, mencoba mencari sumber suara. Saat ia menyibakkan selimut penutup buah, jantungnya hampir berhenti. Di balik tumpukan mangga, salah satu buah menggelinding ke bawah, dan retak dari retakan itu keluar cairan merah dan suara lirih. "Pak, kenapa Bapak tega?" Pak Tresno mundur ketakutan. "Rama!" Buah itu pecah, dan dari dalamnya keluar sesuatu yang mirip potongan jari manusia kecil, basah, dan masih utuh. Ia langsung muntah di tempat. Tubuhnya gemetar hebat. Keesokan paginya, ia membuang seluruh buah mangga yang dipanen malam itu ke sungai. Ia takut. Ia benar-benar takut. Namun apa yang ia lakukan sial-sial. Beberapa hari setelah kejadian itu, warga Blok Cengkir mulai resah. Banyak yang mendengar suara anak muda menangis di sekitar kebun Pak Tresno saat malam hari. Anak-anak kecil yang bermain dekat pagar kebun bahkan mulai kerasukan. "Dia bilang namanya Rama," jerit salah satu anak yang tubuhnya kaku saat diruqyah. "Dia dikurung di bawah tanah, di akar mangga. Tolong dia." Kiai Suradi yang kembali dipanggil tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ini bukan jin biasa. Ini adalah jiwa yang ditahan, arwah manusia yang belum tenang. Beliau menyarankan agar dilakukan penggalian di sekitar pohon mangga tua yang menjadi pusat keanehan. Tapi tentu saja Pak Tresno menolak keras. "Tidak ada apa-apa di sana, Kiai. Itu cuma pohon. Saya tanam sendiri sejak saya muda," dalihnya dengan nada tinggi. Namun warga tak bodoh. Mereka mulai mencurigai Pak Tresno, terlebih setelah Bu Lestari yang sebelumnya murung mulai meracau aneh-aneh. Suatu malam ia keluar rumah sambil membawa bantal dan menyusuri kebun sambil menyanyi lagu Nina Bobo. "Rama lagi tidur di bawah pohon," katanya sambil tersenyum lebar. "Jangan bangunkan dia, nanti penunggunya marah." Warga yang melihat kejadian itu langsung geger. Beberapa ibu-ibu mendatangi Pak Tresno dan memintanya segera mengungkap kebenaran. "Kalau Bapak memang bersih, gali saja pohon itu, biar jelas semuanya," teriak Bu Rumi, istri Parasta yang dulu juga kehilangan anak. Pak Tresno hanya menunduk, tak bisa bicara, tak bisa menjawab. Malamnya, ia kembali ke pohon tua itu. Ia membawa cangkul, entah karena niat menggali, hanya ingin menenangkan jiwanya sendiri. Namun saat ia mulai mencangkul tanah di bawah pohon, tanah itu bergerak sendiri, merekah perlahan seperti napas, dan dari dalamnya keluar uap hitam yang mengelilinginya. Tiba-tiba tanah itu pecah, dan dari dalamnya menyembul tangan putih pucat. Tangan itu menggenggam kaki Pak Tresno kuat-kuat. Di belakangnya, suara tangis Rama terdengar semakin jelas. "Bapak, aku belum mati. Aku cuma ditahan." Tapi suara lain, lebih gelap dan berat,
Menyusul jika kau bebaskan dia, maka semua yang kau miliki akan lenyap. Istrimu, rumahmu, jiwamu. Pak Tresno menjerit keras malam itu. Ia terbangun di kamarnya dalam keadaan tubuh penuh lumpur dan darah kering. Tak tahu bagaimana ia bisa kembali ke rumah Naman. Satu hal yang ia tahu pasti, arwah Rama tak tenang. Dan buah-buah mangganya kini menyimpan jeritan yang tak bisa lagi dibungkam. Angin berembus lebih kencang dari biasanya di blok Cengkir pagi itu. Langit tampak kelabu, seolah menyimpan amarah yang belum sempat dicurahkan. Daun-daun mangga di kebun Pak Tresno berjatuhan lebih cepat dari biasanya. Suara desirnya terdengar, seperti bisikan-bisikan samar yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang bersalah. Di rumah besar Pak Tresno, suasana mencekam tak pernah lagi hilang sejak kepergian Rama. Bu Lestari semakin memburuk. Ia kini benar-benar kehilangan kesadaran. Setiap malam ia berbicara sendiri dengan bantal kosong di ruang tamu, seolah sedang berkekep-kekap dengan anaknya yang telah hilang. Kadang ia berbisik, "Rama, bapakmu bukan orang jahat. Dia cuma takut. Dia cuma terlalu cinta pada kebun ini." Kadang pula ia tertawa pelan, lalu tiba-tiba menangis sambil menjerit histeris. Pak Tresno semakin hancur. Tubuhnya makin kurus, matanya cekung, dan rambutnya memutih hanya dalam hitungan minggu. Ia tak lagi menyentuh ladang mangganya. Para kuli berhenti datang. Pembeli tak lagi mampir. Semua orang tahu, kebun itu sudah berubah. Buahnya tak lagi segar, justru mulai berjamur sebelum matang. Lebih buruk lagi, semua pohon kini seperti berbisik saat malam tiba. Dan malam ini, sesuatu berubah. Saat jarum jam menunjuk pukul 2 dini hari, Pak Tresno terbangun dengan napas terengah. Tubuhnya berkeringat dingin. Di dalam mimpinya, ia melihat Rama berdiri di tengah kebun, mengenakan pakaian kuliah terakhir yang ia kenakan saat datang. Tapi wajahnya pucat, matanya kosong, dan dari mulutnya menetes darah. "Bapak, sudah cukup. Mimpi itu sangat nyata." Pak Tresno bangkit dari tempat tidur, mengenakan jaket tua dan berjalan perlahan keluar rumah. Ia membawa lampu, Petromax dan cangkul, tak tahu jelas apa yang hendak ia lakukan. Hanya mengikuti suara hati yang terus mendorongnya. Ia berjalan ke tengah kebun, menuju pohon mangga tua yang selama ini menjadi pusat semua rahasia. Langit malam mendung, tapi sunyi. Hanya suara langkah kakinya di atas tanah basah yang terdengar saat ia tiba di depan pohon itu. Angin berembus kencang. Daun-daunnya bergerak liar, seperti marah. Akar-akar besar yang menyembul dari tanah tampak seperti urat nadi yang menggeliat. Pak Tresno menghela napas, lalu mulai menggali. Cangkulnya menghantam tanah dengan tenaga penuh. 1, 2, 3. Tak lama, bau busuk menyembur keluar dari tanah. Bau daging membusuk, anyir seperti darah basi. Tapi Pak Tresno terus menggali. Kakinya goyah, matanya basah, tapi tangannya tak berhenti. Dan akhirnya, ia menemukan sesuatu. Benda pertama yang tergali adalah kain putih penuh darah, lalu menyusul sebuah tulang lengan yang masih menempel sisa daging membusuk. "Ya Allah, ampuni aku," jeritnya sambil terduduk. Ia menggali lebih dalam. Ada keranjang rotan berisi rambut manusia, lalu sebuah potret Rama yang telah hancur setengah terbakar. Dan terakhir, wajah Rama tertanam setengah di dalam tanah. Matanya kosong, tapi berkaca-kaca. Bibirnya tampak seperti hendak berbicara, tapi tertahan oleh tanah. Saat Pak Tresno menyentuh wajah itu, terdengar suara lirih dari dalam tanah. "Kenapa, Pak? Kenapa bukan Bapak saja yang menyerahkan diri?" Pak Tresno meraung seperti orang kesurupan. Ia memeluk tanah basah itu, menangis, menjerit menkokar-kakar wajahnya sendiri. Darah mengalir dari keningnya yang terbentur akar. Malam itu, ia berteriak ke langit, "Ambil aku saja, aku yang harusnya jadi tumbal, aku yang bersalah." Dan entah dari mana datangnya, pohon mangga tua itu mengeluarkan suara berderak keras. Lalu, salah satu cabangnya patah dan menghantam kepala Pak Tresno. Gubrak, ia jatuh pingsan, darah mengucur dari pelipisnya. Pagi harinya, warga menemukan Pak Tresno tergeletak di bawah pohon tua dalam kondisi lemas dan setengah mati. Sekujur tubuhnya kotor dan berdarah, bibirnya pecah-pecah, dan ia terus bergumam tak jelas. Beberapa warga menggali tempat ia terbaring dan menemukan potongan-potongan tulang manusia. Merikik, tapi yang paling mengejutkan, semua tulang itu adalah milik orang-orang yang hilang bertahun-tahun lalu, termasuk anak Parasta dan 2 orang pekerja yang pernah hilang misterius. Pak Tresno akhirnya dibawa ke balai desa. Ia membuat pengakuan menggemparkan. "Saya melakukan pesugihan sejak 5 tahun lalu. Saya serahkan tumbal demi ke Kayon, termasuk anak saya sendiri,
Rama. Warga blok Cengkir terpana. Ada yang menangis, ada yang marah, ada yang memuntahkan makian, tapi tak satu pun dari mereka menyentuh Pak Tresno. Mereka tahu, hukum Tuhan jauh lebih berat dari hukum manusia. Dan malam itu, Bu Lestari ditemukan tewas di kamar Rama. Dengan surat kecil di tangannya bertuliskan, "Aku hanya ingin tidur bersama anakku, tidak di dunia ini, tapi di dunia di mana dia tak lagi menangis." Kini, pohon mangga tua itu dibiarkan tumbang. Tak ada yang berani menanam mangga di tanah itu lagi. Setiap malam masih sering terdengar bisikan halus dan suara tangisan dari arah bekas akar pohon. Tangisan seorang anak yang tidak pernah minta kaya, yang hanya ingin hidup seperti anak-anak lain. 3 hari setelah pengakuan mengejutkan Pak Tresno di balai desa, suasana blok Cengkir tak kunjung tenang. Meskipun kebun mangga milik sang juragan telah ditinggalkan dan pohon tua tempat tumbal dikuburkan telah ditebang hingga ke akar, namun malam-malam tetap terasa dingin dan mencekam. Orang-orang mulai percaya bahwa apa yang ditanam dengan darah tidak akan mati hanya dengan ditebang. Pak Tresno kini tinggal sendirian di rumah besar yang dulunya menjadi simbol kekayaan dan kesuksesan. Setelah Bu Lestari ditemukan meninggal dan dikuburkan, tak ada lagi yang menemaninya. Para tetangga menjauhinya. Anak-anak melempari pagar rumahnya dengan batu kecil tiap malam dan menyebutnya juragan mangga pemakan anak. Namun bagi Pak Tresno, semua ejekan itu sudah tak berarti. Setiap malam, ia hanya duduk di kursi rotan di teras rumahnya yang lapuk, menatap kebun kosong yang dulu begitu ia banggakan. Kebun itu kini gersang, daun-daun mangga menguning dan rontok, batangnya mulai dipenuhi jamur. Tak ada lagi aroma harum buah matang. Yang tersisa hanyalah kesunyian dan sesekali bisikan lirih dari arah tanah bekas pohon tua. "Pak, saya masih di sini." Bisikan itu datang setiap malam. Kadang dari dalam sumur belakang, kadang dari balik pintu kamar Rama, kadang bahkan terdengar di dalam telinga Pak Tresno sendiri suara Rama. Lemah, penuh luka, tapi tak pernah benar-benar marah. Hanya bertanya, "Kenapa aku, Pak? Kenapa bukan Bapak sendiri yang pergi?" Setiap kali mendengar suara itu, Pak Tresno menangis seperti anak kecil. Ia mencoba membalas, menjelaskan, meminta maaf, tapi tak pernah ada jawaban. Hanya kesunyian dan sesekali bau darah segar dari balik dinding kamar anaknya. Pada malam Jumat Kliwon, warga desa berkumpul di masjid setelah salat Isya. Mereka sepakat akan melakukan pembersihan gaib di sekitar bekas kebun Tresno. Kiai Suradi yang memimpin, membawa puluhan warga dan mengelilingi kebun itu dengan doa-doa dan air suci. Namun saat mereka melafalkan ayat perlindungan di bawah rimang-rimang cahaya obor, tanah di bekas lokasi pohon tua tiba-tiba merekas sendiri. Angin kencang berputar, obor padam, dan suara jeritan anak kecil menggema dari dalam bumi. "Aku belum tenang," warga panik. Sebagian melarikan diri. Namun Kiai Suradi tetap berdiri kokoh sambil menggenggam tasbihnya erat. "Ini bukan hanya soul tumble, ini soal kutukan dari perjanjian yang tidak tuntas," seru Kiai dengan suara keras. Keesokan harinya, lubang besar itu masih menganga. Seolah akar pohon tua itu menolak tertimbun tanah kembali. Di dasar lubang, ada kerangka manusia, berpakaian seperti yang terakhir dikenakan Rama. Tangannya menggenggam potongan foto keluarga foto Pak Tresno, Bu Lestari, dan dirinya yang sobek di bagian tengah. Malamnya, Pak Tresno berdiri di tepi lubang itu. Ia membawa lilin dan setangkai bunga melati. Ia menatap tulang belulang anaknya sambil menangis sesenggukan. "Aku datang, Nak. Aku datang untuk menebus semuanya. Ambil saja nyawaku. Biar aku yang menemanimu di sana." Aemel ke dalam lubang, membenamkan dirinya sendiri ke dalam tanah, merangkak seperti binatang. Ia mencakar tanah, memeluk kerangka Rama, lalu menggoreskan sebilah pisau kecil ke lehernya sendiri. Darahnya mengucur, menyatu dengan tanah bekas perjanjian. Langit malam berubah mendung. Petir menyambar keras. Hujan turun deras. Tapi tanah lubang itu perlahan tertutup sendiri. Dan suara tangisan yang selama ini mengisi malam di blok Cengkir menghilang untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Malam terasa tenang. Tak ada bisikan, tak ada lolongan, tak ada jeritan dari bawah tanah. Esok paginya, warga menemukan lubang itu telah tertutup rapi. Di atasnya tumbuh tunas kecil pohon mangga baru yang segar, daunnya hijau muda, dan buah pertamanya berwarna kuning pucat. Tapi tak ada seorang pun yang berani memetiknya, karena di bawah pohon itu terkubur sebuah nama yang tak akan pernah mereka lupakan. Rama Tresno, anak yang menjadi korban ambisi ayahnya sendiri. Dan meski suara tangis itu telah reda, namun semua warga tahu, kutukan pesugihan juragan mangga tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu musim panen berikutnya.
Waktu terus berjalan. Beberapa bulan telah berlalu sejak kematian tragis Pak Tresno dan penemuan kerangka Rama di dasar tanah pekat bekas pohon mangga tua. Blok Cengkir perlahan-lahan mulai pulih. Warga kembali bercocok tanam, suara azan kembali menggema setiap waktu salat, dan anak-anak sudah bisa bermain tanpa rasa takut. Tapi meski begitu, tak seorang pun berani menyentuh bekas kebun Pak Tresno. Tanah itu dibiarkan kosong, ditumbuhi ilalang tinggi dan semak liar. Di tengah lahan itu, berdiri satu pohon mangga muda. Pohon yang tumbuh tepat di atas makam Pak Tresno dan Rama. Tunas yang dulunya kecil, kini menjulang hampir 2 meter. Daunnya rimbun dan buahnya mulai bermunculan. Namun ada yang aneh. Buah pertama yang jatuh tak pecah tapi menengius ya. Bukan suara pecahan atau bunyi gedebuk, tapi isak tangis lirih. Mirip suara anak laki-laki yang sedih, bingung, seolah tersesat. Warga yang mendengar kejadian itu mulai resah. Isu kembali merebak. Beberapa orang percaya bahwa arwah Rama belum sepenuhnya tenang, bahwa pengorbanan Pak Tresno belum cukup untuk menghapus semua dosa pesugihan yang telah dilakukan. Sampai akhirnya, pada malam Jumat Legi, sebuah kejadian menggemparkan kembali terjadi. Sekelompok pemuda desa yang iseng dan tak percaya tahayul memutuskan untuk memetik satu buah mangga dari pohon tersebut. Mereka tertawa-tawa, menyebut warga lain penakut dan kolot. "Apa sih seremnya cuma pohon mangga?" kata salah satu dari mereka, Dodi, sambil meraih buah terbesar. Begitu buah itu dipetik, angin berhenti lengket mendung. Udara tiba-tiba dingin, menggigit. Dodi menggigit mangga itu sambil bercanda. Tapi hanya beberapa detik kemudian, wajahnya berubah pucat, matanya membelalak. Tangan yang memegang mangga mulai bergetar. Lalu ia muntah, darah bercampur lendir hitam keluar dari mulutnya. Ia merangkak, mencoba berteriak, tapi suara tak keluar. Teman-temannya panik dan segera membawanya pulang. Namun malam itu, tubuh Dodi mendadak panas seperti dibakar. Ia menjerit-jerit, tak jelas, meracau tentang tangan dari dalam tanah dan suara Rama yang memanggilnya masuk ke lubang. Wajahnya melepuh, matanya membiru. Dan sebelum azan subuh berkumandang, Dodi meninggal. Kematian Dodi menggemparkan desa. Apalagi setelah jasadnya dimakamkan, makamnya selalu basah setiap pagi, seolah ada yang menggali dari dalam. Warga yang lewat malam hari mengaku melihat sosok anak muda dengan wajah separuh hangus berdiri di sisi pohon mangga, memeluk buah yang membusuk. Sementara itu, buah-buah mangga di pohon tersebut mulai jatuh satu persatu. Tapi tak satu pun warga berani mengambil atau mendekat. Kiai Suradi kembali turun tangan. Ia membawa para tokoh agama, mencoba menyelesaikan semuanya dengan cara spiritual. Mereka membaca doa-doa, mengubur buah-buah yang jatuh, dan menabur tanah bekas pohon dengan air doa dan garam. Namun saat pembacaan doa dimulai, tiba-tiba pohon itu mengeluarkan suara retakan keras. Cabangnya patah sendiri, batangnya menghitam. Dari celah akarnya, keluar tangan kecil penuh darah yang menggenggam akar erat-erat. Tangan itu menggeliat, seperti mencoba keluar dari perut bumi. Warga yang melihat kejadian itu berteriak, "Kiai!" Suradi langsung menutupinya dengan kain kafan dan membaca ayat-ayat perlindungan dengan suara keras. Setelah berjam-jam, doa tak berhenti, tanah itu akhirnya kembali diam. Pohon mangga itu runtuh seluruhnya dan terbakar sendiri tanpa api. Hanya asap hitam yang membumbung ke langit, membentuk wajah samar, wajah Rama. Tapi kali ini ia tak menangis. Ayat lalu perlahan lehen menghilang di bawah angin. Sejak malam itu, kebun tersebut tak lagi diganggu. Tanahnya kembali gersang, tak ada tanaman tumbuh, bahkan rumput pun enggan menetap. Warga menyebutnya tanah hampa, tak ada yang berani menyentuhnya. Bahkan untuk melintasinya pun dianggap sial. Namun satu pelajaran besar tertanam dalam ingatan semua warga. Blok Cengkir, jangan pernah menggadaikan darah untuk kekayaan. Sebab, jika kau tanam darah di tanah, yang tumbuh bukan pohon, tapi kutukan. Tahun berlalu, desa Blok Cengkir perlahan berubah. Jalan mulai diaspal, warung-warung berdiri, dan teknologi mulai masuk ke kehidupan warga. Namun, bekas kebun mangga milik Pak Tresno tetap tak tersentuh. Tak ada yang berani menanam apapun di tanah itu. Bahkan burung pun tak pernah hinggap di sana. Hening, dingin, dan seolah berhati. Warga desa kini menyebut tempat itu dengan berbagai nama: kebun berdarah, tanah Rama, atau kuburan mangga. Anak-anak dilarang bermain di sekitarnya. Orang tua selalu berpesan, kalau lewat tanah itu jangan baikara, jangan menoleh, dan jangan pernah menyebut nama Tresno. Di balik larangan itu, tersimpan ketakutan kolektif. Bukan pada pohon mangga, bukan pula pada arwah gentayangan, tapi pada ambisi manusia yang terlalu besar dan rela menukar darah untuk kejayaan sesaat. Pak Tresno, yang dulunya dihormati
dan ditakuti, kini tinggal menjadi nama pahit dalam ingatan warga. Ia mati bukan karena dihukum orang, tapi karena dihukum oleh keserakahan sendiri. Tak ada tugu peringatan, tak ada doa tahunan. Yang tersisa hanya tanah mati dan cerita yang dibisik pelan dari generasi ke generasi. Rama, namanya abadi dalam bisikan tanah. Di setiap malam Jumat Legi, warga masih mendengar suara langkah ringan di bekas kebun itu. Kadang suara anak muda memanggil pelan, seolah bertanya, "Sudah adilkah semua ini?" Dan tak ada yang bisa menjawab, karena kutukan pesugihan tak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya menunggu orang berikutnya yang ingin cepat kaya, tamat,